Tianxing, ibu antar persembahan ke kakek dulu. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Ya. Permainan caturnya terasa familiar. Nak, kamu juga tahu posisi akhir ini? Tidakkah engkau tahu makna mendalam permainan ini? Posisi akhir ini peninggalan leluhur keluarga Chu. Jika bisa memecahkan posisi akhir ini, bidak di papan catur akan lenyap. Sayangnya, sampai sekarang tak ada yang bisa memecahkannya. Cabang ketiga keluarga Chu yang paling berbakat meninggal muda, meninggalkan janda dan yatim piatu yang terus ditindas. Hei, anak kecil kok bahas ini? Kamu tidak paham, buang-buang waktu saja. Posisi akhir ini tidak sesulit itu. Tianjiao, kakek, kau sudah jadi juara Go termuda di Dongzhou. Selanjutnya, tekunlah belajar Go dan ikuti kompetisi Go Kyushu untuk mengharumkan nama keluarga Chu. Tianjiao, kali ini kakekmu. Menaruh seluruh harapan keluarga Chu padamu. Jangan kecewakan kakek. Kakek, ayah, jangan khawatir. Kali ini akan kukerahkan semua kemampuan. Hahaha. Langkah akhir kakek sudah diubah. Tidak, meski langkahnya diubah. Dia pasti akan mengembalikan. Ini, langkah leluhur kita terpecahkan. Benar, sangat tepat. Pasti ada yang memecahkan langkah kakek. Saya Chu Qingyang. Siapa yang pecahkan permainan catur kami? Silakan tunjukkan diri. Keluarga Chu akan memberikan hadiah. Kakek, hari ini rapat keluarga besar Chu. Banyak orang di sini, orang-orang itu sudah pergi. Ayo kita cari. Dengan cara apapun, temukan yang pecahkan permainan catur kami. Siap. Kakek, ini kan cuma permainan catur. Kenapa dibuat heboh begitu? Tianxing, jangan tidak sopan pada kakek. Apa yang kau tahu, bocah kecil? Tianjiao, seorang profesional 7 dan tidak bisa pecahkan akhir permainan leluhur. Di seluruh Jiuzhou, ahli yang pecahkan akhir permainan leluhur setidaknya harus profesional 8 dan. Jika ahli ini bantu keluarga Chu kita, keluarga Chu bersinar di kontes Gojuzhou, bersinar terang dan merebut kembali kejayaan kita. Orang tua itu hanya 8 dan membuat kalian begitu bersemangat. Standarmu sangat rendah. Berani sekali kau tidak sopan pada kakek. Tianxing, minta maaf pada kakek sekarang. Masih tidak mau minta maaf, kau pantas dipukul. Istri putra ketigaku, Tianxin, kau membenciku karena ambil kembali harta adik. Kau penuh kebencian, tapi bagaimanapun juga tak bisa kuberikan warisan putra ketiga. Ayah, percayalah padaku. Aku pasti urus bisnis Haicheng. Percayaimu, kau tak tahu banyak tentang Go. Bagaimana bisa aku tenang? Klub Go yang ditinggal adikku padamu. Jika kau ingin warisi klub Go adikku, tunjukkan kekuatan yang meyakinkan kami. Kalau tidak, lupakan saja. Benar, istri adikku, kakak-kakakmu benar. Bagaimana ini? Hari ini rapat keluarga. Kau main 3 game lawan Tianjiao dan Tiankun. Jika kau menang 1 game lawan mereka, maka warisan akan diberikan padamu. Aku bisa. Tianxing, jangan nakal. Ayah, kau tahu kekuatanku terbatas. Tianxing juga tidak bisa bermain. Go, kau suruh aku lawan Tianjiao dan Tiankun. Bukankah ini tidak adil bagiku? Ayah sudah baik memberimu kesempatan, kau keterlaluan. Istri adik ketiga, jangan khawatir. Kalaupun kalah, keluarga Chu tak akan perlakukanmu semena-mena. Bahkan jika ayah kasih kesempatan, mereka tetap kalah. Lebih baik jangan diberi. Santai saja, nanti juga pasti kalah. Ibu Tianxing, Main saja dengan berani, aku akan mendampingimu. Ayo pergi, mari ke ruangan. Bukankah ini rapat keluarga Chu? Kenapa tiba-tiba ada lomba Go? Katanya, istri ketiga keluarga Chu ingin warisi harta. Untuk menguji mereka, kepala keluarga Chu suruh dia dan Chu Tianjiao serta Chu Tiankun main Go. Asal menang 1 game melawan mereka,
Keluarga Chu memang ahli Go, wajar saja. Tapi janda dan anak yatim ini dalam kesulitan. Tian Kun, mainlah dengan sungguh-sungguh nanti. Tunjukkan kemampuanmu. Tante ketiga, kasihan kau sebagai janda dan yatim. Kau main hitam. Ku beri 20 bidak, kamu main hitam. Aku beri 20 batu di ketiga permainan. 20 batu. Chu Tiankun terlalu sombong. Kasih 20 batu di 3 permainan. Kamu tahu apa? Chu Tiankun ini adalah jenius. Go kedua terbaik di keluarga Chu. Chu Tianjiao sekarang juara Go Dongzhou. Pasti kemampuan Chu Tiankun bagus. Ayah, Tian kan masih muda dan sombong. Dia berani menawarkan 20 batu di 3 game. Tunggu sebentar, aku akan dididik dia baik-baik. Dia berani kasih 20 batu, membuktikan dia punya kemampuan. Kalau begitu, saudari ketiga takkan menang 1 game pun, maka bisnis saudara ketiga harus diserahkan padamu. Hahaha. Bibi ketiga, aku kasih 20 batu. Kalau masih kalah, jangan salahkan keponakanmu. Kemampuanmu segitu berani kasih 20 batu. Jangan sampai kalah telak nanti. Yanqing, diam. Aku. Aku akan kalah jika lawan Dragomnu. Kamu yang kalah. Apa? Bagaimana bisa begini? Putra ketiga Chu Tiankun bunuh Barenasor istrinya. Di game ini, dia akan kalah. Selisih kemampuan terlalu jauh. Lawan tak sebanding Chu Tiankun. Dragon sudah terbunuh, sudah tidak bisa bangkit lagi. Ibu main di sini untuk Hahaha, dasar anak kecil dan sok jadi ahli. Beraninya kau mengajari ibumu main catur. Aturan Go saja tidak kau pahami. Kau tahu cara main catur? Kakak ipar, naga di papan sudah ditaklukkan. Langkah berikutnya sangat krusial. Kalau salah, kamu kalah. Kalah di pertandingan pertama bukan pertanda baik. Lagi pula dia masih anak-anak, tak tahu apa-apa. Berani-beraninya perintah. Bu, jangan dengarkan mereka. Aku akan menang dengan langkah ini. Dia belum pernah main Go. Kenapa dia yakin aku menang dengan langkah itu? Ah, kenapa main di situ? Aku yang awam saja tahu. Mustahil berhasil di sana. Chu Tianxing hanya membebani dia. Bu, apa dia tak sadar kalau kalah, warisan ayahnya hilang? Iya, Tante, cepatlah. Nanti sistem akan tandai telat. Ya Bu, jangan ragu. Di sini saja. Kalau benar waktu habis. 10 detik tak ambil langkah, aku menyerah. Sudahlah, Yanqing. Letakkan di sini. Coba saja. 3, 2. Hehehe, begini, tidak apa. Aku menang, Tianqing. Aku menang, ibu menang. Ya, Yan Ran, pemain amatir, malah menang dari pemain profesional Chu Tiankun. Bagaimana mungkin? Itu bisa dibalik hanya 1 langkah. Ini terlalu hebat. Aku ingat langkah ini terkenal dalam buku catur keluarga Chu. Tapi bagaimana anak kecil seperti Chu Tianxing tahu ini? Mustahil, sungguh mustahil. Kau pasti cuma nebak. Ya, kau cuma nebak saja. tebakanmu benar atau tidak, kau kalah. Masa tidak mau mengakui? Kau Bukannya Chu Tianxing tidak bisa main catur, kenapa istri ketiga bisa menang 1 langkah? Yan Kun tidak mungkin. Warisan saudara ketiga tidak boleh jatuh ke mereka. Ayah, kalau saudari ipar bisa menang 1 ronde lawan Tian Kun, berarti bisa menang 2 ronde. Mengapa tidak adakan pertandingan ulang? benar kakek. Tadi kondisi saya kurang baik. Kali ini saya pasti menang. Karena sudah sepakat kalah ya, terima kekalahan. Saya harus kalahkan dia. Tian Jiao, sekarang giliranmu. Baik, aku akan main dengan... Kamu mau main catur denganku? Ya kenapa tidak? Tian Jiao, kamu pemain Go profesional, tapi Tianqing cuma tahu sedikit soal Go. Bukankah ini menindas yang kecil? Menindas yang lemah, aku tidak setuju. Tian Kun pemain 6 dan profesional, Tianqing memberimu petunjuk, lalu kamu menang. Kira dia tidak tahu Go, dia cuma tebak tepat lalu menang. Kalau kalah dari Tian Jiao,
Warisan tetap untukku dan adik kedua. Tianxing cuma kebetulan tebak benar. Dia tak bisa lawan Tian Jiao. Chu Tianjiao kalah marah padaku. Jangan nangis. Tianxing, Longyan, biarkan dia main dengan Tianxing. Anak kecil lawan pemain 6 dan profesional. Aku tunggu pertandingannya dengan Tian Jiao. ayah, Ibu, jangan khawatir. Dia pasti kalah nanti. Chu Tianjiao kalah marah padaku. Jangan seperti Chu Tianhui yang ingkar. Aku kakakmu, tentu aku tidak ingkar. Hahaha, dia benar-benar tak kenal takut. Bawa papan catur kuno keluar. Tak kusangka ayah melakukan ini untuk si pecundang. Dia bahkan mengundang papan catur kuno keluarga Chu. Wah, Katanya, papan catur kuno keluarga Chu sangat mengagumkan. Bidak pecundang tidak akan lenyap. Tapi bagi kedua pemain, selama satu pihak menang, semua bidak lawan akan musnah. Hanya bidak pemenang yang tersisa. Sungguh luar biasa. Kini ada tontonan seru untuk ditonton. Kakak, tipu dayamu kejam sekali. Biarkan Tian Jiao dan Chu Tianxing bermain catur dengan orang tak berpengalaman. Akhirnya, warisan saudara ketiga tetap jadi milikmu. Saudara ketigaku sudah tiada. Yatim piatu itu masih ingin bersaing dengan kita. Terlalu mengada-ada. Hahaha. Tianxing, akan kugunakan langkah ini, petunjuk dewa. Mari lihat caramu menanggapi. Jari-jari dewa akan kugerakkan bidak untuk menaklukkan dataran tengah. Serangan kilat 10 arah. Satu panah menembus jantung. Ajar ribuan pasukan. Putar bintang dan geser bulan. Naga dan harimau. 4 simbol tak terkalahkan. Naga terjebak di kolam dalam. Tianxing, permainan catur Fuyuan Rapping the Dragonku selesai. Kau kalah? Siapa bilang aku kalah? Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Chu Tianjiao, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau kalah, kalian berdua harus memanggilku kakak. Baik, aku terima taruhan. Akan kulihat apa yang kau lakukan. Jika kau menang, Fuyuan Trap Dragon. si pecundang kecil, kau tak bisa kalahkan kakakku. Jika kau kalahkan kakakku, aku akan makan kotoran terbalik. Baik, karena kau sudah bilang akan kutunjukkan kekuatan sebenarnya Kang Long Yuhui. Wow, Aku tak menyangka Tianxing mengalahkan Tian Jiao. Bagaimana mungkin? Pasti cuma kebetulan, ya pasti kebetulan. Hahaha, kakak, lama tak jumpa. Chin Hui, ada urusan apa engkau di sini? Kenapa aku tak boleh datang? Ayahku memberimu semua aset keluarga Chu, lalu mengusirku dari rumah, memaksaku hidup menggelandang. Aku masih ingat itu. Ibu, siapa dia? Ya kakek buyutmu. Dalang dibalik kehancuran keluarga Chu Qingyang. Kau berbohong kalau dulu kau tak menghina kami. Keluarga Chu sudah termasyhur di dunia. Go, jadi caramu membuat keluarga Chu terkenal adalah meracuni lawan untuk menang kejuaraan. Go Jiuzhou. Chin Hui, ayahmu punya harapan besar padamu. Kau harusnya memimpin keluarga Chu bangkit, tapi kau malah rakus akan kekuasaan dan harta hingga ayahmu mengusirmu. Itu sudah bentuk kasih sayangnya. Biar ku bicarakan terus terang. Hari ini ku datangi keluarga Chu untuk bertaruh. Ku target semua industri keluarga kalian. Berani tak kalian terima? Hari ini saya bawa 3 orang. Keluarga Chu juga kirim 3 orang. Bagaimana kalau sistem 3 terbaik? Saya punya 50 juta di kartu ini. Asalkan kalian menang, 50 juta ini jadi milik kalian. Bagaimana Chu Qingyang? Berani tidak? Ayah, jangan. Total aset keluarga Chu kita hanya 50 juta. Dia menjebak kita sampai mati. Jangan setujui dia. Benar, ayah. Paman selalu pandai menghitung. Siapa tahu trik apa yang akan dia mainkan. Apa yang masih kalian ragukan? Mau bertanding atau tidak? Ya, hari ini kulihatkan kekuatan keluarga Chu. Hahaha. Oke, karena mau bertanding, mana jagoanmu?
Bahkan kumpulkan 3 jagoan saja tidak bisa. Untuk menghadapi kalian, Tian Jiao dan aku sudah cukup. Tidak perlu orang ketiga. Dengan kami, jika ada orang ketiga, Tianxing, kau bisa jadi pembawa bendera ketiga. Hahaha, saudara, kau mulai pikun. Anak kecil yang belum 10 tahun bermain catur dengan kita. Apa dia mengerti? Benar, ayah. Walaupun kasar, tapi ada benarnya. Kalaupun Tianxing menang lawan Tian Jiao, itu hanya kebetulan. Kekuatannya tidak seberapa, ayah. Harus dipikirkan matang-matang. Ya, jangan dipikirkan. Tianxing jadi pemain catur ketiga. Hahaha. Tuan Chu, lama tidak berjumpa. Guru Chu, sudah lama tak jumpa. Presiden Tang, mengapa Anda di sini? Presiden Tang, lama tak bertemu. Guru Chu, saya datang menyerahkan surat undangan turnamen Go Juzhou. Terima kasih atas penghargaannya. Keluarga Chu pasti akan bersinar di turnamen Go Juzhou nanti. Hati-hati di jalan. Chu Qinghui, apa maumu? Presiden Tang, meski keluarga Chu pemegang status keluarga Go nomor 1 di Dongzhou, keluarga Chu tak akan lama lagi menjadi milik Chu Qingyang. Apa maksudmu? Saya baru saja bertaruh dengan keluarga Chu. Jika mereka kalah, kendali keluarga Chu akan jatuh ke tangan saya. Guru Chu, benarkah ini? Presiden Tang, mengapa tak jadikan undangan ini sebagai taruhan? Pemenang berhak memiliki undangan ini. Bagaimana? Anda sudah menang, ini sama dengan menguasai seluruh aset keluarga Chu. Tambahkan undangan ini tentu bisa. Kalau begitu, kita jadikan undangan ini taruhan. Guru Chou, bersiaplah bekerja keras. Terima kasih bantuan Presiden Tang. Anda akan jadi lawan pertama. Siapa lawanku? Biarkan aku hadapi kau. Aku beri kau 48 langkah pertama. Kau main bidak putih dulu. Silakan. Biarkan aku main dengan 48 batu. Kau benar-benar sombong. Adegan ini sepertinya pernah kulihat. Mungkinkah dia? Ya, dia peringkat 20 di Juzhou. Dia Shen Dongyun. Sekarang Tian Kun dalam masalah. Hati-hati. Kau akan kalah telak hari ini. Belum tentu siapa yang kalah. Ayah, situasi langit tidak baik. Jangan khawatir. Mari kita tunggu dan lihat. Tak perlu melihat. Bagaimana jika Chu Tiankun segera menyerah? Aku tak bisa pecahkan permainan caturnya. Kau bingung setelah 30 langkah? Perlu kuajari? Ini jelas veteran lawan anak kecil. Chu Tiankun. Aku kalah. Hahaha, kakak. Ini cucu jeniusmu. Sungguh mengecewakan. Hahaha. Oh, aku belum puas bermain. Siapa di antara kalian yang mau main denganku setelah permainan ini? Aku akan main. Ganteng kecil, mainlah sepuas hatimu denganku. Kalau tidak, aku jadi tidak senang. Berhenti bicara omong kosong dan lanjutkan. Tianjiang juga dalam posisi lemah. Bukankah ini cuma formasi naga terjebak Fuyuan? Apa susah sekali? Diam, permainan ini jauh dari formasi naga terjebak Fuyuan. Kalau tidak paham, jangan asal bicara. Kepala keluarga Chu telah kalah 2 kali dari anak kecil. Ini sangat langka. Jika keluarga Chu kalah, semua bisnisnya akan hilang. Sekarang mereka sudah kalah 1 game. Kalau kalah lagi, mereka akan bangkrut. Apa ini naga terjebak Fuyan? Bisa cepat sedikit, kalau tidak bisa, ganti orang. Kau kalah. Kau menang, Tian Jiao benar menaklukkan Shen Dongming di babak 20 loh, Juzhou. Bangga apa? Ini cuma 1 kemenangan. Masih ada 2 ronde tersisa. Hadapi Chu Tianjiao, aku ingin dia menyerah dalam 20 langkah. Kalahkan Tian Jiao dalam 20 langkah, jangan sampai angin menerbangkan lidahmu. Kurasa Tian Jiao akan menang kali ini.
kau akan kalah. Menaruh batu di posisi Tian Yuan, Chu Tianjiao sudah kalah. Omong kosong, pembukaan Tianyuan adalah langkah terlemah. Menurutku, Tianjiao pasti menang. Bagaimana jika dia benar kalah? Kakak Tianjiao tak mungkin kalah. Jika dia kalah, Tianqing akan jadi penerus keluarga Chu. Ayah, jangan mengangkat anak kecil jadi penerus. Cu, bukankah ini kekanakan? Benar, ayah. Keluarga Cu tak pernah punya penerus anak-anak. Kakek, ini menyangkut nasib keluarga kita. Harus dipikirkan matang-matang. Tak andalkan dia, mau andalkanmu. Sudah diputuskan, aku tak ingin Tianqing jadi penerus Chu. Tunggu Tian Xiao selesai Tuan muda, kau bisa bertahan 15 langkah melawan Raja Catur 6 Jariku. Sudah cukup hebat, menyerahlah, kau bukan lawanku. Raja Catur 6 Jari. Apa dia Raja Catur 6 Jari peringkat 10 di Kyushu? Sun Ming. Hahaha, ya dia orangnya. Kakak, pasti kau terkejut. Hahaha, lawannya Raja Catur 6 Jari. Tian Qiao pasti kalah dalam permainan ini. Aku kalah. Kakak Tian kalah. Bagaimana mungkin? Hahaha, saudara kedua cucumu sudah kalah semuanya. Masih ada yang bisa bermain. Ada perwakilan dari keluarga Chu. Yanjing, giliranmu. Hahaha, kakak, kau suruh anak 7 tahun lawan Raja Catur 6 Jari. Kau serius? Hahaha. Ayah, Kau biarkan Tianqing bermain, ini mustahil. Kenapa tak izinkan aku? bos, kau pikir bisa menang? Karena tak bisa menang, kenapa tak beri kesempatan Tianjing? Kalian ngapain? Mau main atau tidak? Ya, ronde berikut. Tianjing lawan Sun Ming. Karena kita bertanding, cepat mulai. Tianjing, jangan kecewakan aku. Kau akan kalah dalam Sombong sekali, hari ini kau akan tahu apa yang melebihi manusia dan langit di atas langit. Ayo mulai. Anak muda, sudah langkah ke-10, permainan caturku sudah memasuki fase seru. Renakah mau lihat sekali lagi? Hahaha, permainan caturku. Hahaha. Cihui, apa anak buahmu melempar bidak, mengganggu permainan? Itu melanggar aturan. Anak buahku melempar bidak. Kenapa aku tak melihatnya? Hahaha, Presiden Tan, ada yang mengganggu permainan. Harus dihukum berat. Karena permainan sudah dimulai, kenapa tak mulai yang baru? Mari mulai permainan baru, kalian berdua akan bertanding karena Presiden Tan sudah bicara. Aku tak keberatan. Master Chu, bagaimana denganmu? Aku tidak masalah. Baik, Chu Xinghui suruh anak buahmu lepas topeng, tampilkan wajah asli, lalu bertanding di panggung. Bukankah ini putra Xiaoquan Shanyu, juara Jiuzhou, Xiaoquan Sanlang? Kenapa dia di sini? Katanya bakat Go-nya melebihi ayahnya. Sekarang keluarga Chu dalam masalah... Tan Xiaoqian, sekarang bergantung padamu. Ada pepatah kuno di Jiuzhou, pahlawan sejati tahu membaca situasi. Kau sangat mendukungku. Hahaha, tentu saja. Aku akan tetap jadi pengikut setia Tenen Xiaoquan. Hahaha. Apa? Kau jadi pengkhianat? Aku bukan pengkhianat. Kita bekerja sama untuk menghadapimu. Aku rela lakukan apa saja. Hahaha. Kenapa kau marah sekali? Jika ku bilang anak ketigamu tak mati karena sakit, kau akan gila. Apa maksudmu? Akan ku beritahu setelah aku menang. Tenang, rahasia ini akan membuatmu terkejut. Hahaha. Hah? Aku putra Xiaogo Shanyu. Aku putra Xiaoxuan Shanye, Raja Jiuzhou, Shinzo Inu. Oh, begitu. Namamu Xiaogo Sanlang. Ayahmu Xiaogo Sanye. Ya, hahaha. Bocah sialan, sebentar lagi ku pertunjukkan kekuatanku.
Kak Tianjiao, kenapa situasi Tianxing semakin melemah? Jangan khawatir. Aku percaya Tianxing. Percayalah, buka matamu dan lihat, dia sudah kalah. Bagaimana jika Tianxing akan kalah? Mungkinkah kita harus kalah dari orang Tiongkok ini? Hahaha, selain ayah Tuan Inuzuka, tak ada yang bisa memecahkan permainan mautnya. Kau hanya bisa menyerah. Anak kecil, kau bukan lawanku. Menyerahlah. Kau tak layak menerima penyerahanku. Bangsat anak kecil, aku ingin lihat cara kau memecahkan permainan 10 naga pembunuhku. Aku tak perlu memecahkan permainan catur jelekmu. Satu langkah saja bisa kuhancurkan permainanmu. Perhatikan baik-baik. Naga terbang di langit. Wahaha. Aku kalah. Bu, aku menang. Iya, anak ibu yang paling hebat. Sia-sia, sia-sia, semua tak berguna. Anak kecil saja tak bisa kalahkan. Pergi dari sini. Chen Hui, sepertinya kau lupa sesuatu. Hei bro, demi pertemanan kita, tolong lepaskan aku. Aku pasti akan berterima kasih. Saudara pun perlu jelas dalam urusan utang. Apalagi kau pengkhianat yang sudah diusir 5 juta yuan. Ada masalah dengan itu? Kau mau ngemplang utang? Hei, jangan. Aku akan bayar. Bang, apa aku boleh pergi sekarang? Tunggu dulu. Kau bilang tahu penyebab kematian ayahku. Jelaskan bagaimana ayahku meninggal. Ini. Hei, jangan. Aku akan bicara. Anak ketigamu mati karena diracun. Apa? Kau bilang anak ketiga bukan sakit biasa, tapi dibunuh pakai racun. Peristiwa ini terjadi 7 tahun yang lalu di kompetisi Go Jiuzhou. Taruh obat ini di gelas minum Qiu Haicheng. Saya beri 1 juta setelah selesai. Kalian tahu apa yang terjadi setelahnya? Dia muntah darah di arena kompetisi dan meninggal tak lama setelah pulang. Ini karena kau, He Tianxing, kehilangan ayahmu dan membuat kami ibu anak menderita penghinaan. Kakak ipar, waktu itu, keserakahan membutakan saya. Demi keluarga kita, maafkan saya. Memaafkanmu, kau akan menebus dosa di penjara seumur hidup. Bawa dia pergi. Hei. Urusan sudah selesai. Saya tidak akan berlama-lama. Ini surat undangan kompetisi Go Jiuzhou. Simpan baik-baik. Sampai jumpa di kompetisi Go Jiuzhou. Kang pamit undur diri. Selamat tinggal. Karena semuanya sudah berakhir, mari lanjutkan rapat keluarga. Tunggu. Mari lanjutkan rapat keluarga kita. Tunggu. Jangan lupa bahwa kita baru saja bertaruh. Jika aku menang, kalian berdua harus memanggilku kakak. Nak, jangan cari masalah. Tian Kun, karena kita kalah, kita harus tepati janji kita. Memanggil Tianxing kakak bukan masalah besar. Kakak. Kakak, Nah, baru benar. Paman tadi bilang kalau aku menang, aku jadi kepala keluarga Chu. Jangan ingkari janji. Tentu aku serius. Kenapa masih diam saja? Cepat beri salam pada Tuan. sampaikan salam pada Tuan. Kakak ipar, mengenai kejadian sebelumnya, itu salahku. Segelas teh ini sebagai permintaan maafku. Ya, kakak ipar, aku minta maaf atas kejadian lalu.
Kakak dan abang kedua, mari kita lupakan masa lalu, kita tetap keluarga di masa depan. Terima kasih, kakak ipar. Istri adik ketiga, paman ketiga, kalian akan pimpin tim di kompetensi Go Kyushu. Pulanglah dengan membawa kehormatan. Baik. Si pecundang kalah dari anak kecil. Ayah, tak kusangka anak itu begitu kuat. Kau kalah, terima saja, jangan cari-cari alasan. Seseorang bawa dia pergi. Ayah, tolong beri aku kesempatan lagi. Tidak, ayah. Tuan Rong, misi Anda gagal. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kompetisi Go Kyushu akan diadakan 3 hari lagi. Keluarga Chu pasti akan ikut serta. Aku ingin kau jadi ketua asosiasi Go Kyushu dan bawa saudariku beserta anak haram, suaminya yang tak berguna ke sini. Aku mengerti, Tuan Rong, mengerti saja. Kau harus tahu bahwa Jika kau kalah, aku akan ambil semua yang kau punya. Tuan Rong, jangan khawatir. aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Saudariku yang baik, Kita akan segera bertemu lagi. berhenti. Kompetisi Gojuzo, anak-anak dan hewan peliharaan dilarang. Tidakkah kau tahu? Halo, ini surat undangan kami, termasuk undangan untuknya. Apa masalahnya punya undangan? Peraturan tetap peraturan. Apa masalahmu, Satpam? Tahukah kau kami dari keluarga Chu di Kyushu? Lalu mengapa kau di sini? Jika sudah tahu kami datang, kenapa tak izinkan kami masuk? Ten Xiaoquan, mengapa tak beri kabar sebelumnya akan datang? Benar, Ten Ogawa, agar bisa sambut Anda lebih baik. Bagus, ini puas. Nah, akan kuceritakan tentang Presiden Tang Yuchen. Kalau begitu, Ten Xiaojian, tolong beri pujian kami di hadapan Presiden Tang. Silakan lewat sini. Halo, undangan ini diberikan langsung oleh Presiden Tang. Tolong izinkan kami masuk. Sudah kukatakan tidak boleh ada anak dan hewan peliharaan di. Ada apa denganmu? Orang itu baru saja membiarkan anjingnya masuk. Kenapa tidak kau beritahu Tuan Xiaoquan, juara catur Jiuzhou, bahwa anjing saja diizinkan? Apalagi kalau naik mobil masuk, kau tak punya kekuatan sama sekali. Masih mau dapat perlakuan seperti Tuan Xiaoquan? Undangan ini diberikan langsung oleh Presiden Tang kepada kami untuk menghadiri kompetisi catur Kyushu. Ya ampun. Kau bilang ini diberi langsung oleh Presiden Tang. Aku juga bisa bilang Presiden Tang menyuruhku untuk mengizinkan kalian masuk. Jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan. Ada masalah apa? Kalian berdua pengkhianat. Masih ada sampah seperti ini di Kyushu? Dasar bocah kurang ajar. Apa katamu? Awas, kurobek mulutmu. Ku bilang kalian pengkhianat. Pengkhianat pemuja asing. Aku akan menghancurkanmu. Sudah, hentikan. Berhenti. Presiden Tang, manajemen SDM asosiasi Anda buruk. Diam. Apa hakmu bicara dengan presiden kami? Akan kusir mereka sekarang. Diam. Aku sendiri yang undang dia dari keluarga Chu untuk ikut kompetisi Gojuzo. Kau pikir dia pantas bicara denganku? Presiden, kami salah. Ini semua salah paham. Kami tak tahu dia diundang Bapak. Mengingat kami tak tahu, maafkan kami. Ku bebaskan kalian. Baik, tapi bukan aku yang putuskan. Dialah yang berhak. Nak, kami buta mata hati. Lepaskan kami. Ya nak, kami salah ya. Maafkan kami. Kalian suka tindas yang lemah dan takut yang kuat, memuja orang asing. Kalian tak sadar kesalahan, tapi tahu akan celaka demi kebaikan di hidup selanjutnya. Maafkan saya, semuanya. Saya salah rekrut orang. Tang minta maaf. Silakan masuk. Saya segera menyusul.
Ini anak siapa? Kenapa bawa anak masuk ke sini? Tidak tahu peraturan kompetisi Go Kyushu. Untuk masuk ke sini harus ada izin ketua. Sulit dimengerti, tidak sulit dimengerti, dia kerabat beberapa ketua. Tapi bukan pemain berbakat. Kalau tidak setuju, kita bisa main sekarang. Lihat siapa yang lebih kuat. Baik, hari ini akan kubuktikan. Kalau manusia luar biasa itu nyata, Ketua Tang sudah datang. Selamat datang para Master Go di kompetisi Go Juzou. Semua yang hadir pasti sudah paham aturan kompetisi, jadi saya tak akan menjelaskan panjang lebar. Kita langsung mulai pertandingan. Ada keberatan? Tunggu sebentar. Saya punya keberatan. Tunggu sebentar. Saya punya pendapat. Tenel Tang. Cara bermain tradisional terlalu memakan waktu. Saya ingin melakukan yang berbeda di kompetisi ini. Ten Xiao Quan, apa maksudmu? Semua pesaing di sini, satu persatu. Hari ini saya akan tantang kalian sendiri. Hanya satu yang bisa menang kompetisi ini. Pemenangnya juga akan jadi presiden asosiasi Go Kyushu. Shanya Xiaoxue, apa kau ingin jadi presiden asosiasi Go Kyushu? Lalu kenapa? Presiden asosiasi Go Kyushu tak boleh dipegang orang Jepang. Tak boleh orang Jepang seperti saya jadi presiden. Seperti kita tahu, presiden asosiasi Go Kyushu selalu dipegang juara Kyushu. Tapi di 5 kejuaraan terakhir, saya yang jadi juara. Jika bukan saya, apakah kau yang akan gantikan? Kalian yang disebut elit Go Kyushu, saya rasa kemampuan kalian biasa saja. Orang Jepang ini terlalu sombong, saya ingin mengajarnya pelajaran. Shanye Xiaoxuan sudah terkenal bertahun-tahun, kemampuan mainnya sangat mengerikan. Sepertinya tak ada yang bisa mengalahkannya. Karena tak ada yang menantang, maka hari ini saya akan jadi presiden asosiasi Go Kyushu. Hahaha, tunggu dulu. Saya menantang. Aku tantang kau. Apa ketua bisa menantang juara? Ketua asosiasi Go Kyushu selalu dipegang juara sebelumnya. Ini alasan Xiaoxuan Shanye mau jadi ketua. Saat ketua lama menolak turun jabatan, ketua baru bisa menantangnya. Ini situasi saat ini. Tampaknya kakek ini dulu juara Go. Presiden Tang, usiamu sudah hampir pensiun. Kuingat kau juara puluhan tahun lalu. Lebih baik kau menyerah saja. Berani atau tidak, itu beda. Separah apapun. Go Juzou, kami bukan giliranmu jadi ketua. Nanti malah jadi bahan tertawaan. Nona Yamano, jangan banyak omong. Seperti biasa, 3 babak akhir, 1 permainan catur, pemenang jadi ketua. Ada keberatan? Tak ada keberatan. Presiden Tang, tunggu sebentar, akan kuhancurkan kau. Haha hum. Ayo mulai. Mainkan babak akhir. Permainan dimulai. Saudara Tian Jiao, apakah ini permainan akhir legendaris 3 game Juzou? Ya, konon memecahkan 1 game bisa jadi juara, memecahkan 2 jadi legenda abadi. Bagaimana kalau bisa selesaikan ketiganya? Belum ada yang pernah memecahkan ketiganya. Xiaoxuan Shanyo mengandalkan 1 game untuk jadi juara Kyushu. Presiden Tang juga begitu. Sekarang Xiaozhou Shanyu dan Presiden Tang seimbang. Aku penasaran dalam 7 tahun ini, apakah ada terobosan baru? Bahkan tanpa terobosan, Presiden Tang sudah tua, mungkin kalah di babak lanjutan. Sekarang bergantung pada Presiden Tang dan Xiaoxue Shanye. Siapa yang lebih banyak selesaikan posisi akhir atau game yang sama, tapi lebih cepat menyelesaikan. Keduanya seimbang. Presiden Tang mungkin menang di kecepatan. Hebat. Langkah Xiaoxu Mountain Wilderness. Ini kesempatan emas Presiden Tang menang. Peluangnya besar. Benar, Go permainan kesalahan. Asosiasi Go Juzou masih punya harapan. Presiden Tang pasti menang. Tak perlu khawatir orang Jepang itu jadi presiden. Tidak, Tang Yuchen kalah. Tidak, Tang Yuchen kalah. Nak, kau buta ya? Tak lihat keunggulan jelas Presiden Tang? Tak bisa kau lihat? Kau cuma anak kecil, berani menilai ketua asosiasi. Go, sungguh konyol. Xiao Quan Shan sudah menang.
Berani bicara sembarangan, mau dipukul ya. Aku sudah atasi handikapnya, Presiden Tang. Anda kalah. Aku kalah. Bagaimana bisa secepat itu? Kau tak bisa. Bukan berarti aku tak bisa. Sepertinya pertandingan selanjutnya tak perlu. Kau tua harus lengser. Presiden Tang, Presiden Tang. Kau sampah, baru bicara sedikit langsung tumbang. Sangat membosankan. San Ye kecil, Presiden Tang pingsan, masih bicara seperti itu? Kau keterlaluan. Memangnya kenapa kalau aku keterlaluan? Setuju bukan? Kau bisa tantang aku sekarang. Sekarang ku umumkan, aku akan jadi presiden asosiasi Gojuzou ini. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Aku yang akan menantang. Ini anak siapa? Berani-beraninya menantang Xiao Quan-Shanya. Dia tampaknya anak ketiga keluarga Zhou Chu. Nak, kau bukan lawannya. Cepat turun. Yanxing, sedang apa? Cepat kembali. Kau ingin jadi ketua persatuan Gokyushu kami. Kau hanya ingin kuasai persatuan Gokyushu kami. Ya, setelah kau memimpin, persatuan Gojuzou kami akan dikuasai orang Jepang, kan? Bagaimana dia tahu niat sebenarnya? Ya, aku ingin menguasai persatuan Gokyushu. Setuju bukan? Sama sekali tidak. Maka aku, Chu Tianxing, akan kalahkanmu hari ini. Yanxing, jangan nekat. Aku kenal Chu Tianxing, kau kalahkan anakku. Ya aku, Chu Tianxing. Kau takut. Aku takut padamu, hahaha. Kalian elit Gojuzou dan keluarga Master Go di momen krusial ini tak seberani anak kecil, sangat menggelikan, hahaha. Hari ini akan kubuktikan seperti apa kekuatan sejati. Hari ini akan kubuat kau kalah. Jangan kira kau bisa menang dariku hanya karena mengalahkan putraku. Kita lihat siapa yang menang. Jangan menyangkal kalau kau kalah. Tidak, ini anjing langit yang menelan matahari. Tai Chi menghasilkan 2 citra. Tian Gou Shiri juga bisa membunuh orang. Matahari dan bulan. Tai Chi melahirkan 2 citra. 2 citra melahirkan 4 citra. 4 citra melahirkan 8 trigram. Formasi kunci 8 trigram. Kau pikir formasi kunci 8 trigram bisa menjebak Tian Gou Shiriku? Konyol. 4. Aku akan menang di permainan ini, belum tentu. 1 langkah menentukan semesta. Kau kalah. Kalah kamu. Chu Tianxin menang. Xiao Quan-Shanyu kalah. Sungguh luar biasa. Sambut ketua baru. Menurut peraturan, jika ada yang bisa selamatkan Gokyushu dari bahaya, maka dialah ketua baru. Asosiasi Gojuzou, kali ini kita akhirnya bisa ikut kejuaraan Go Dunia. Dulu tidak boleh. Dulu juara kontes Gokyushu selalu dimiliki Jepang, jadi kita dilarang ikut. Sekarang sudah berbeda, juara kompetisi Gokyushu sekarang milik kita semua. Bawa kembali kejayaan Juzou, hidupkan kemuliaan Kyushu. Tuan Rong pasti akan menghukumku. Lebih baik aku ungkap konspirasi Rong untuk menyelamatkan diri. Nona Rong. Orang berbaju hitam tadi pasti dari Rongheng. Ibu, kenapa hari ini terlihat sedih? Ibu baik-baik saja.
Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Pasien sudah sementara aman dari bahaya. Istirahat yang cukup untuk sementara waktu. Mohon rawat dia dengan baik selama ini. Baik, terima kasih dokter. Aku pasti akan cari orang yang melukai, dalang, di balik serangan pada ibuku. Tianxin, jangan khawatir, sudah kuminta orang untuk menyelidiki pelaku di balik kecelakaan mobil ini. Aku yakin sebentar ada kabar. Ya, Master Chu, lama tidak bertemu. Long Heng, kenapa kau di sini? kakek, siapa dia? Keponakanku, aku kakak kandung ibumu, pamanmu. Paman, kenapa aku tak pernah dengar? Aku punya paman. Ibumu sudah lama putus hubungan dengannya dulu untuk dapatkan teknik perebut istri keluarga Chu. Tianxing 9 jurus, ia menggunakan adiknya sendiri untuk merayu ayahmu. Walau dapat teknik perebut istri, ayah ibumu juga saling mencintai, bersumpah tak akan berhubungan lagi dengannya. Hei Master Chu, ini semua hal lama. Mengapa masih disebut-sebut? Aku kesini untuk memberikan undangan kejuaraan Go Dunia. Anda sudah menjadi presiden asosiasi Go Dunia, masih perlu mengantarkan undangan sendiri. Mengapa tidak? Lagi pula, perbuatan Tianxing sudah tersebar luas. Tianxing, keponakanku yang baik. Paman dengar belum lama ini, kamu mengalahkan Xiaoguan Shanye dari Juzhou 5 Crowns. Haha, kau calon pahlawan. Surat undangan untuk turnamen. Ambil ini. Tunggu sebentar. Ada masalah apa? Keponakanku yang baik. Kau suruh orang tabrak ibuku pakai mobil ya? Mana mungkin aku melakukan itu, meski hubunganku dan ibumu tidak baik, dia tetap saudariku sendiri. Aku tahu kau sewa orang untuk lukai ibuku, tapi kami punya bukti. Aku pasti akan cari bukti untuk jebloskanmu. Bertemu di kejuaraan Go Dunia. Baik, kita bertemu di kejuaraan Go Dunia. Bos, perlu saya tangkap Chu Tianxing? Dia cuma anak kecil, dia bukan ancaman bagiku. Tapi dia kalahkan Xiaoguan Shanye. Jangan terlalu khawatir, aku sudah kuasai 8 jurus pertama. Tianxing 9 Styles, dia bukan lawanku. Selama faktor tidak stabil ini dihilangkan, akulah yang akan pegang kendali di dunia Go. Lagi pula, aku punya orang yang kenal baik mereka. Dia tahu semua 9 jurus langit. Hahaha. Tianxin Rongheng, orang paling tak berprinsip yang pernah ku kenal. Kamu harus berpikir matang. Dia pasti tak mengundangmu ke turnamen Go Dunia. Semudah itu. 10 tahun lalu, dia manfaatkan kesempatan main Go dengan ayahmu untuk mendekati kedua orang tuamu. Lalu pakai ibumu masuk balai leluhur keluarga Chu dan mencuri 9 gaya Tianxing dalam Go. Hingga jadi tak terkalahkan, lalu jadi ketua asosiasi Go Dunia. Jika kau ikut kejuaraan Go Dunia kali ini, kau akan dalam bahaya besar. Kakek, jangan khawatir. Tianxing bisa jadi juara Go Juzhou, pasti bisa jadi juara Go Dunia. Kurasa ini bukan sekadar jadi juara Go Dunia, yang dikhawatirkan kakek adalah Rongheng mungkin punya niat jahat pada kita. Ya ampun. Takdir tak bisa dihindari. Hanya dengan ikut kejuaraan Go Dunia, kita bisa tahu niat asli Rongheng. Kuduga, Chu Qinghui dan Xiaoguan Shanye didukung Rongheng. Chu Qinghui. Apa yang ingin dilakukan Rongheng? Dia sedang main permainan besar. Hanya dengan pergi ke sana kita bisa tahu. Penyelidikan Rongheng kuserahkan padamu. Baik. Rongheng, aku pasti akan kalahkanmu di kejuaraan Go Dunia. Wah. Oh, kau layak jadi presiden kejuaraan Go Dunia. Besar sekali, tentu.
Ini kejuaraan Go dunia, semua juara dari seluruh dunia ada di sini. Kabar angin Presiden Asosiasi Go Dunia akan dipilih dari orang-orang ini. Katanya, untuk jadi juara kejuaraan Go Dunia ini dan kalahkan Presiden, Rong Heng bisa jadi Presiden WJE. Presiden Rong sehebat itu. Kau tidak tahu, 9 gaya Tianxing-nya luar biasa. AlphaGo sama sekali tak bisa mengalahkannya. Lihat, itu Master Go Jepang Yamamoto Kuroki dan Piao Go Chang, Master Go Vietnam Selatan. Master Go Jepang ini muda sekali. Pak Geun-hee juga tak terlihat tua. Dia hanya 2 tahun lebih tua dari Yamamoto Kuroki. Mereka 2 calon kuat juara. Jeruk. Inikah ksatria Eropa Amerika Irving, orang Eropa Amerika, bisa diakui Kuroki dan Park Go-chang. Ini bukan hal biasa. Dewa catur dunia telah datang. Mengapa Dewa catur Kyushu tak hadir? Karena Dewa catur Kyushu adalah pria dongi. Xiao Kuansha-nya tak punya juara sendiri, jadi tak pantas ikut kompetisi Go dunia. Mengapa ada 3 orang? Apa? Astaga, apa aku salah? Kyushu benar-benar menjadikan anak kecil sebagai santo catur. Dan mengikut sertakan anak kecil dalam kompetisi dunia, menurutku, tidak ada orang kompeten di Kyushu Go. Apa yang kau bicarakan? Tianxing mengalahkan Xiao Chuanshanye, juara Kyushu Go. Level Xiao Kuanshanyo sangat tinggi di dongeng kami. Mengalahkannya bukanlah prestasi istimewa. Anak kecil mengalahkan Xiao Kuanshanyo, kurasa mungkin itu hanya keberuntungan, ya. Kyushu memang tempat lahirnya Go, tapi kini kalian mengutus anak kecil sebagai wakil. Ini konyol. Walau dia masih anak-anak, tapi katanya, Chu Tianxing bertanding melawan Xiao Xueshanye, dia menggunakan formasi 8 gerbang emas yang hilang, katanya. Formasi 8 gerbang emas, tidak mungkin. Formasi itu sudah hilang sejak lama. Dia hanya anak kecil. Bagaimana mungkin dia menguasai formasi babam yang hilang? Desas-desus ini semakin keterlaluan. Tianxing, kau harus tetap tenang. Jangan terpengaruh orang-orang ini. Jangan khawatir, mereka semua sembrono di mataku. Berani-beraninya menghina 3 santo catur kami? Minta maaf. Juzhou selalu dikenal sebagai negara beretiket, tapi sekarang kalian mengangkat anak tak sopan jadi master catur dan panah. Sungguh memalukan. Jika kalian tak puas, kita bisa adu sekarang. Ini konyol. Ini konyol. Anak kecil, berani tantang 3 dewa catur kami. Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Kalau kami terima tantangan ini, kami akan jadi bahan tertawaan orang. Xiao Kuanshan si anak itu juga ada di negeri kami, tapi dia bukan pemain bagus. Tapi kau bisa kalahkan dia karena keberuntungan. Kami harus akui keberhasilanmu. Tapi ingat, kemampuan tetaplah kemampuan. Keberuntungan hanyalah sementara. Aku sarankan kau membedakan keduanya dengan jelas. Benar, keberuntungan dan kemampuan berbeda. Jauh, anak kecil memang tak mengerti. Tapi kalian sebagai kakaknya, masih juga tak paham juara 9 negara diraih anak ini karena hoki. Tak hanya tak malu, malah bangga akan ini. Ini noda bagi kalian semua warga Jiuzhou. Sepertinya ada yang sudah hilang malu, malah merasa sangat bangga. Hahaha, kalau takut bertanding ngapain lawan? Ngapain banyak bacot di sini? Kau benar-benar tak tahu diri dibanding dewa catur kami. Aku tak takut padamu, kau tak layak. Bagaimanapun makhluk itu keledai atau kuda, suruh berlomba langsung akan ketahuan. Cukup. Aku yang akan lawan kau, akan kuperlihatkan kekuatan Jiuzhou. Kudengar kau juga jenius dari keluarga Chu. Kemampuanmu cukup lumayan. Jangan bilang aku tak beri kesempatan. Ku beri waktu 60 langkah. Jika kau menang, aku akan minta maaf. Tapi jika kalah, kau harus mundur dari kejuaraan catur dunia. Hahaha, sudah kuduga kau tak berani terima tantangan. Orang Jiuzhou memang pengecut. Lebih baik pulang bertani saja. Di sini kau hanya jadi bahan tertawaan. Hahaha, siapa bilang aku tak berani? Aku akan bertanding denganmu sekarang. Tunggu sebentar. Karena kau yang memulai, mari kita taruhan. Jika kalah, kalian bertiga harus keluar dari dunia ini. Bagaimana dengan bertanding Go? Baik, mari mulai.
Ku beri kau 10 langkah. Aku akan tepati janji. Soal menang atau kalah, itu tergantung kemampuanmu. Yang kalah pasti kamu. Memang dia master catur Eropa Amerika, hanya dengan 30 langkah, buah hitam, Chu Tiankun sudah terjepit, jurang kemampuan mereka terlalu lebar. Owen bisa pikir 20 langkah ke depan, Chu Tiankun hanya fokus keadaan saat ini, dia bukan tandingan Owen. Bagaimana ini bisa terjadi? Meski baru 30 langkah, strategi Owen jelas lebih baik dari Tiankun. Membentuk formasi saling dukung, permainan yang terlihat sederhana, tapi menyimpan niat jahat. Tiankun, kau bukan lawannya. Inilah jarak antara kita. Permainanmu sudah tamat, mengaku kalah sekarang, atau kau akan kalah telak. Permainan berakhir, akan kutunjukkan bagaimana membalikan keadaan. Tiankun letakkan 23 di kanan atas. Tiankun menempatkan 23 di pojok kanan atas. Apa? Ada anak kecil yang mengajari orang main catur di sini? Sungguh keterlaluan. Orang yang mengandalkan keberuntungan saja mau mengajari orang lawan dewa catur. Dia takut anak buahnya tidak cukup cepat kalah. Sebagai master catur Jiuzhou, wajar memberi arahan pada anak buahnya. Tapi saran ini malah akan merugikan orangnya sendiri. Nanti, dia pasti harus mundur dari kejuaraan Go dunia. Percayalah, mainkan dengan berani. Mereka pasti akan kalah. Ya Tiankun, dengarkan saja Tianxing. Kalau kalah, kita tinggal mundur. Tak perlu khawatir. Mainkan saja. Kalian dengarkan nasihat anak kecil, kalian pasti akan kalah. Masih ada 2 langkah tersisa. Dalam 2 langkah, kalau tidak bisa kalahkan aku, kalian akan kalah. Kiri atas 21-8. Zhongyi 13. Kamu kalah. Astaga, tidak. Aku menang, Kesatria Eropa Amerika. Ini mustahil. Aku menang, Kesatria Eropa dan Amerika. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Ya Tuhan, Chu Tiankun menang berkat bimbingan Chu Tianxing. Aku menang. Bagaimana mungkin? Luar biasa. Sungguh menakjubkan, meskipun lawan memberi 60 batu, tapi di langkah ke-30, dia sudah diambang kekalahan. Dia membalikkan keadaan dan menghidupkan kembali permainan. Ini benar-benar luar biasa. Seorang anak mengubah jalannya permainan dalam 3 langkah. Inilah jenius Go sejati. Phoenix. Bangkit kembali, benar-benar Phoenix yang bangkit. Xiaohua, apa benar kamu baru 7 tahun? Kalau tidak, apa aku 17 tahun? Jangan terburu-buru kagum. Kita sudah bertaruh. Jika kalian kalah, kalian bertiga harus mundur dari kejuaraan Go. Jangan ingkar janji. Aku tak masalah mundur dari permainan, tapi Shimamoto Kuroki dan Piao Gochang tak akan setuju, kan? Benar, Tianxing Jun. Ini taruhan antara Owen dan kalian. Jun, dan aku tak termasuk dalam taruhan. Hahaha, ya, Owen kalah. Tapi jangan libatkan kami. Dia seharusnya tak ajak kami main. Ini konyol. Awalnya kalian setuju, tapi sekarang mengingkari janji. Kalian anggap aku bodoh. Chu Tiangqi, jangan keterlaluan. Apa salahnya aku manfaatkan situasi? Kalian yang bermasalah. Pulang saat siang hari. Long Hai, tepat waktu untukmu. 3 orang itu baru bertaruh denganku. Mereka akan keluar dari kejuaraan catur dunia. Sekarang mereka curang. Mereka tidak tahu malu. Beraninya kau bicara ke presiden seperti itu? Tianxing, bagaimana cara terbaik menangani ini? Mereka harus menerima kekalahan dan keluar dari kompetisi.
Jika tidak puas, mereka bisa langsung melawanku. Jika aku menang di game selanjutnya, aku akan jadi juara dunia. Jika mereka keluar sekarang, mereka akan kecewa berat. Menurutku, biarkan mereka lawanmu lagi. Itu ide bagus. Baiklah, aku tidak masalah. Ada pertanyaan dari kalian berdua? Tidak masalah. Baik, mari mulai permainan. Chu Tianxing benar-benar sombong. Satu orang lawan dua pemain catur. Bisakah dia menangani ini? Dia benar-benar tak kenal takut. Kita akan menyaksikan pertunjukan seru. Nak, berani kau biarkan aku main dulu. Kau terlalu sombong. Kau melawan kami berdua. Hari ini kau tamat. Ya, iblis. Tunjukkan kekuatan kita hari ini. Berhenti bicara kosong. Jangan omong kosong. Langsung mulai. Tian Jiao dan Tianxing, kau terlalu percaya diri. Dua orang bermain catur. Mereka dewa catur. Ini hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Tianxing berani mengatakan, itu artinya dia punya kemampuan, kita hanya perlu menonton saja. Halo? Oke, saya mengerti. Tak kusangka ini diatur Rong Heng. Untuk apa dia melakukan ini? Saudariku, kau punya anak yang luar biasa. Betapa hebatnya jika dia bukan dari keluarga Chu. Chu Tianxing, lebih baik kau menyerah dengan tenagamu sekarang. Kau tak bisa kalahkan kami berdua. Benar, kau masih anak kecil. Pulanglah dan latih diri beberapa tahun. Kau masih bisa kalahkan kami. Hahaha. Aku tak perlu menyepi untuk lawan kalian. 3 gerakan saja untuk kalahkan kalian. Bodoh, kau sangat sombong. Serang dan tunjukkan kekuatan kita. Hahaha. Tianxing dalam bahaya. Hentikan dia. Usi, tak bisa kau lihat serangan seperti itu? Tianxing takkan sanggup menahannya. Dia keponakanmu, masa tidak peduli? Chu Tianxing ternyata keponakan Presiden Rong Heng. Berarti ibunya pasti saudari Presiden Rong Heng, Rong Yan. Katanya Rong Yan ingin menikahi putra ketiga keluarga Chu, sampai rela putus hubungan dengan saudaranya. Rupanya kabar itu benar adanya. Memang dia keponakanku, tapi aku tak bisa menyalahgunakan kekuasaan. Kau tetap di sini. Aku tahu kau sedang menyelidikiku. Tenang adikku, dan pemberontak ini akan aku tahu kau menyelidikiku. Kau. Salahkan adikku, dia yang tak mau meninggalkan kota Chuhai. Tangkap dia dan Tian Kun. Cincang, hahaha. Keponakanku yang baik, lebih baik kau kalah. Bermain catur denganku nanti akan menyiksa. Sudah cukup. Naga terbang di angkasa. Kamu kalah. Kau pantas jadi keponakanku. Di usia semuda ini, kekuatan fisikmu jauh lebih mengerikan dari ayah jeniusmu. Bawa dan seret kedua orang ini keluar.
Keponakanku, kenapa masih cemberut? Kau sudah jadi juara dunia. Mengapa tak bahagia? Ronghe, kutanya padamu, kemana kau bawa Chu Tianjiao dan Chu Tianwang? Bukankah mereka sering ganggu kau dan ibumu? Aku suruh bawa mereka pergi. Kuhukum mereka untukmu. Zhong Wuhen, lepaskan mereka cepat atau kuhubungi polisi. Panggil polisi. Hahaha, sinyal di sini sudah kublokir. Percuma kau panggil polisi. Rongheng, apa maumu? Keponakanku, jangan khawatir. Aku hanya ingin main catur denganmu dan bertaruh, tapi taruhannya agak besar. Ayah. Ibu. Jangan khawatir, mereka hanya pingsan, masih hidup, tapi 3 orang tua itu mungkin kurang beruntung. Mereka mungkin tak seberuntung itu. Rongheng, aku tantang kau. Sekarang aku main catur denganmu. Tenang, keponakanku. Izinkan aku jelaskan taruhan ini dulu. Taruhan ini sebenarnya sederhana. Jika kau menang, kalian berdua boleh hidup. Jika kau kalah, kau dan mereka akan mati. Bagaimana taruhan ini? Sangat cocok. Qingtian, Ibu, kau sudah bangun. Ibu, jangan khawatir. Aku akan main catur dengannya. Kalau aku menang, aku akan bebaskan kalian. apa? Kau mau main catur dengan Rongheng? Ya, Kak, bukankah lebih baik kau lepaskan dendammu? Perseteruan keluarga Chu dan Rong seharusnya sudah berakhir lama. Kau bohong. Aku menyaksikan ayahku mati di depan mataku. Keluarga Chu lah pembunuh ayahku. Kau malah menikahi Chu Haicheng. Bagaimana mungkin aku memaafkan? Nak, soal taruhan ini, kau terima atau tidak? Tianxi, jangan setuju dengannya. Semua yang main catur dengannya tewas. Kau bukan lawannya. Keponakanku, pikirkan baik-baik. Kalau kau tidak main denganku, nyawa mereka akan melayang. Xingji, aku akan main. Tianxi, tinggalkan kami. Cepat pergi dari sini. Kau bukan tandingannya. Kakak, kumohon, ingin balas dendam seperti apa? Aku bisa urus keluarga Chu, tapi Tianxi tak bersalah. Bisa kau ampuni nyawanya, Kak? Sudah, tutup mulutnya. Oh, Mari kita mulai sekarang. Ayo, mulai sekarang. Keponakan, tahan sedikit lagi. Jika kau cepat kalah, aku akan sangat kecewa. Jangan bicara sembarangan. Kau akan kalah juga akhirnya. Baik, biar kulihat sekuat apa kau. Rongheng, kau benar-benar anak kecil. Hahaha, bukankah begini serunya permainan Go? Jangan diam, cepat main. Keponakan, pernah dengar jurus dewa Go keluarga Chu, 9 gaya Tianqing? 9 gaya langit. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak pusaran di depanku? Ada masalah? Jangan cuma diam di situ. Tak bisakah kau baca permainan catur ini? Kalau tak paham, mengalah saja. Tidak, pasti pengaruh jurus 9 bintang langit. Aku tak boleh terpengaruh. Apalagi kau masih anak-anak. Bahkan pemain Go terhebat sekalipun, pasti akan mengalah di posisi ini. Di dunia ini, yang bisa memecahkan jurus ini hanya Chu Haicheng. Tidak, aku tak boleh berpikir untuk menyerah. Aku tak boleh kalah. Mengalah itu bukan aib. Kalau mau menyerah, lakukan saja. Yanqing, jangan. Jangan terombang-ambing jurus 9 bintang. Pegang teguh keyakinanmu. Pegang teguh hatimu. Aku tak bisa menyerah. Ronghuai, aku tak akan tertipu lagi. Hahaha, keponakanku, kau pikir sudah memecahkan jurus 9 bintangku? Cukup. Bagaimana kau akan menghadapi langkah ini? Yanxin. Keponakanku sayang, fokuslah pada permainan. Satu langkah salah bisa berakibat fatal.
Tianxin, jangan khawatirkan kami, fokus saja main catur. Benar Tianxin, berikan dia pelajaran, ajari si bodoh ini. Ajariku. Kalau ada urusan, hadapi aku saja, jangan lukai mereka. Aku tidak melukai mereka, keponakan. Jangan lupa, ini juga bagian dari permainan catur kita. Kau, Sebaiknya pikirkan cara mengalahkanku. Mereka tak akan bertahan lama. tidak. Aku harus tenang, langkahku tadi salah. Hati-hati dengan langkah berikutnya. Sepupu, kenapa diam? Gerakkan bidakmu. Titik terang ini sepertinya solusinya. Oh, aku paham. Hahaha, kau masih terlalu muda. Tak bisa kalahkan aku seperti ini. Mau lihat permainan Aku tak perlu melihat papan catur. Aku tahu kau kalah. Mustahil. Bagaimana mungkin? Kau baru kalah. Tak mungkin. Terima kenyataan, Rongheng, kau kalah. Berdasarkan aturan, aku bisa selamatkan ibuku jika menang. Tianxin, kau bikin aku panik setengah mati. Kukira tak akan bertemu lagi denganmu. Tenang saja, Bu. Belum ada yang bisa kalahkan aku. Ya, Tante, Tianxin pemain Go terhebat yang pernah kulihat. Dasar anak kecil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana aku bisa kalah? Kakak, berhentilah. Dendam takkan pernah usai. Lepaskan saja hal-hal tertentu. Bagaimana aku bisa berhenti? Kakak, jangan kira hanya karena anakmu menang, aku akan diam saja. Dengar baik-baik, pertunjukan seru baru saja dimulai. Keluarlah. Hai Chen. Aku tak menyangka kau masih hidup. Aku Rongying, ini putra kami, Tianxin. Ibu, jangan terlalu bersemangat. Ayah terlihat tidak baik-baik saja. Kakak, kau tak bisa bangunkan dia. Kakak tak bisa bangunkan dia sekarang. Guru, Bagaimana ini bisa terjadi? Rongheng, apa yang kau lakukan pada Hai King? Aku baru menyeretnya keluar dari peti mati. Keluar dari peti mati, lalu pakai obat untuk mengendalikannya. Kau bilang ini kematian palsu bertahun-tahun. Ya, aku beri obat ke Xiaoquan Shanyue untuknya. Setelah diminum beberapa waktu, orang akan pura-pura mati. Dokter pun tak bisa mendeteksinya. Hanya dengan cara ini, aku bisa balas dendam padanya. Hahaha. Kau benar-benar gila. Ya, aku gila. Aku ingin balas dendam ke seluruh keluarga Chu, termasuk kau yang mengkhianatiku. Berani engkau lawan Chu Haicheng? Jika menang, tak hanya boleh bawa dia, aku beri penawar untuk menyembuhkannya. Tapi jika kalah, hahaha, keluarga Chu akan hilang selamanya. Tianxin, jangan. Aku akan tantang dia. Tianxin, kau bukan tandingan ayahmu. Kekuatannya lebih mengerikan dari gabungan teknik. Tianxin, jangan gegabah, Paman. Hanya dia di keluarga Chu yang kuasai 9 jurus Tianxin. Kau tak bisa kalahkan dia. Hahaha. Nak, kau tak punya pilihan. Lawan atau mati. Baik, aku akan lawan dia. Gayamu mirip ayahmu. Ayo main dengannya. Apa yang harus kulakukan? Tianxin tak bisa kalahkan Haicheng. Apa yang harus kita lakukan? Bibi ketiga, Tianxin, dia punya takdir sendiri. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Saudariku, sebaiknya siapkan peti mati secepatnya. Adegan ayah dan anak saling bertarung. Jurus pedang ayah sangat tajam. Sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Oh. Mulai. Ini permainan catur di aula leluhur. Ini permainan catur di balai leluhur keluarga Chu. Bentuk bidak hitam ini sangat aneh. Bentuknya seperti pisau besar.
ini salah. Ma Jindao adalah langkah terakhir Tianxing. Joshi, aku yakin akan memenangkan permainan ini. Aneh, Chu Haicheng biasanya menang dalam 100 langkah, tapi sekarang sudah 150 langkah, kenapa dia belum menang? Tian Jiao, Tianxing, dan Haicheng sudah bermain sangat lama. Menurutmu ini jalan buntu? Tidak, ini bukan sekadar bertahan, malah terlihat mulai unggul. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah? Bidak hitammu tidak memiliki vitalitas. Anda kalah, ayah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Ini benar-benar mustahil. Ya, kau pasti curang. Kau pasti curang. Benar kan? Hari ini kau akan rasakan akibatnya curang. Ayah, kalah bukan hal memalukan. Ya, kalah bukan aib. Tunggu, apa kau panggil aku tadi? Aku memanggilmu ayah. Apakah ini Scorpio? Kau adalah anakku. Anak baik. Sialan. Chu Tianqing benar-benar bangkitkan ingatan Chu Haicheng. Aku gagal lagi. Kakak, lepaskan. Mengingat hubungan kita sebagai saudara, aku sarankan kau serahkan diri secepatnya. Hah, serahkan diri? Aku tak akan pernah menyerah. Urusan kita belum selesai, kita pasti akan bertemu lagi. Ibu Chu, Chu sudah melewati bahaya. Tenanglah dan beristirahatlah yang cukup. Terima kasih, dokter. Rongyan, kau dan Tianxing telah banyak menderita 2 tahun ini. Akan kuganti kerugianmu di kemudian hari. Tak perlu kau menggantiku. Aku hanya ingin kau menemani kami setiap hari. Iya, asal ayah menemani kami setiap hari, semua akan baik-baik saja. Baik-baik, ayah berjanji, ayah akan selalu di sisimu. Ngomong-ngomong, sayang, bagaimana kabar 2 urusan itu? Rongheng masih hilang. Sedangkan Tianxing, kenapa kau tiba-tiba jadi juara Go? Dokter bilang dia telah mengeluarkan potensinya. Tapi aku merasa ada yang tak beres. Tianxin, bagaimana kau bisa tiba-tiba jadi juara Go? Iya. Wah, apa aku harus cerita soal kuil leluhur? Aku cuma lihat lalu belajar sendiri. Mungkin ini bakat alami. Kau jujur, nak nakal. Apa bohong? Kau yakin bunda tak menghukummu? Tidak. Sudahlah. Soal Ruyan dan Tianxing tak bisa kita selidiki, biarkan saja. Tapi kita harus tetap awasi Rongheng. Kudengar dia punya guru bernama Qi Guiwang. Maksudmu Raja Hantu Catur yang pertaruhkan nyawa untuk kesenangan bermain catur? Benar, jadi kita harus temukan. Dasar pecundang, dia tak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa gerakan, habisi dia. Tidak. Guru. Guru, apa yang kau kejar sampai terburu-buru? Sudah selesaikan masalah keluarga Chu, guru, aku gagal. Kau gagal. Kau pecundang, sudah bertahun-tahun aku membesarkanmu. Musuh kecil saja tak bisa kau atasi. Untuk apa aku menahanmu? Hei, guru. Tunggu, ada yang ingin kubicarakan. Kau hanya punya 1 menit. Jika dalam 1 menit tak memuaskan, kau akan mati. Baik. Guru, ada anak jenius Go di keluarga Chu. Tak hanya mengalahkanku, tapi juga memecahkan jurus pamungkas 9 gaya Tianxing, Chongma Jindao. Aku bukan lawannya. Kau bilang dia memecahkan Chongma Jindao 9 gaya Tianxing. Ya, usianya baru 7 tahun. Kekuatannya melebihi 99% pejuang. Menarik, sangat menarik. Di mana bocah itu sekarang? Ayo ke keluarga Chu, bawa aku ke sana. Hari ini kuhancurkan bocah itu dan kuhancurkan keluarga Chu. Ayo pergi. Chu Tianqing, kau akan jadi juara Go dunia di masa depan, sekaligus ketua asosiasi Go dunia. Masa depan Go ada di tanganmu.
Jangan khawatir, akan kusebarkan Go ke seluruh dunia. Hahaha. Hai Cheng Longye, keluarga Chu punya anggota sejenius. Tian Xingjian, ini berkat leluhur kita. Ini kemajuan keluarga Chu. Ayah, ini kewajiban kami. Ya ayah, sebagai anggota keluarga Chu, ini kewajiban kami. Keluarga Chu, lama tak berjumpa. 7 raja hantu, kau masih hidup, tak kusangka. Hahaha, dulu, saat kalah dari ayahmu di kuil keluarga Chu, aku bersumpah pasti akan balas dendam. Kuhancurkan seluruh keluargamu. Kini saatnya ku tebus sumpah itu. Cigui Wang main Go hanya untuk hobi membunuh. Xian Feng berubah demi mengalahkanmu. Tak kuduga kau masih terobsesi. Jangan bicara sembarangan. Suruh Chu Tianqing main Go dengan guruku, Cigui Wang. Aku takkan izinkan Tianqing main dengan orang Qi. Lupakan niatmu itu. Hahaha, bermain atau tidak, bukan kau yang putuskan. Jika Chu Tianqing tak mau main denganku, keluarga Raja Qi, jangan terlalu jauh. Tuan Chu, sudah kukatakan, antara aku main catur dengan Chu Tianqing atau seluruh keluarga Chu akan binasa karena kau sangat ingin kalah. Akan kubiarkan kau kalah. Tianqing, jangan gegabah. Kau bukan tandingannya. Benar. Tianqing main catur untuk membunuh, terlalu berbahaya main catur dengannya. Omong kosong. Bocah, semoga kau bisa bertahan lebih lama. Mari mulai permainan. Ini benar-benar takdir yang ironis. Puluhan tahun lalu, aku dikalahkan ayah Chu Qingyang. Dan sekarang aku bermain catur dengan cucu Chu Qingyang. Sungguh mengharukan. Hahaha. Giliranmu bergerak, bocah. Jangan marah begitu. Saat aku main catur dengan buyutmu, langkah ini kugunakan. Sama sekali tak mengancamnya. Kini aku ingin lihat caramu menghadapi. Di usia semuda ini, kau bisa menahan rasa sakit. Kau anak yang berbakat, tapi kurasa kau tak akan kuat bertahan. Bisa diam kau, bicara ngalor ngidul, giliranmu cepatlah. Ayah, menurut ayah Tianqing bisa menang, Qi Gui sulit dikalahkan. Kakekmu dulu pakai jurus gantung untuk mengalahkan langkah Raja Aneh. Tianqing baru 7 tahun. Dia belum pernah belajar jurus itu. Mustahil mengalahkan Raja Aneh. Sekarang, kuharap Tianqing bisa mendapat pencerahan atau setidaknya bertahan. Jurus gantung. Mana mungkin anak 7 tahun dapat pencerahan, butuh puluhan tahun kuasai jurus gantung. Keluarga Chu akan binasa. Masih bisa bertahan dari seranganku. Seiring waktu, potensimu tak terbatas. Sayangnya kau harus mati. Chu Tianqing, jika terus bertahan, aku akan kelelahan. Jika menyerah dan mengaku kalah, mayatmu akan kutinggal utuh. Aku tak akan menyerah meski mati. Kalau begitu, tanganmu harus kupatahkan. Ini adalah gerakan gantung. Tianqing benar-benar menguasai gerakan gantung. Benar, ini gerakan gantung. Tianqing sungguh mempelajari gerakan melayang. Tianqing, ayo, dengan cara ini, Raja Hantu Qi akan kalah. Tak kusangka dia benar-benar mempelajari gerakan melayang. Tidak, kita harus segera mengalahkannya untuk mencegah masalah lain. Mainkan catur dengan cara yang sama. Apa seperti caramu menempatkan bidak tadi? Liu Tianxi, mulai sekarang, jika kau terlambat 1 detik menaruh batu, akan kucacati anggota tubuh familimu. Lanjutkan permainan. Aku pasti akan mengalahkanmu. Kau terlambat 1 detik. Ayo hancurkan lengan cucunya. Ayah, Kakek. Raja Hantu, untuk mengalahkanku, haruskah kau menggunakan cara curang seperti ini? Selama aku menang, cara apapun tak masalah bagiku. Kakek, Tianxin, jangan ikut campur. Mari lanjutkan permainan catur. Aku yakin kau pasti bisa mengalahkannya. benar kau pasti menang. Kau bisa menang. hari ini aku harus mengalahkanmu. Hari ini aku harus mengalahkanmu. Giliranmu, Raja Hantu. Aku pasti kalahkanmu dalam 10 langkah. Hahaha, jangan bicara sembarangan.
Sikap bunga tangan Buddha, Stegosaurus di angkasa, ikan melompati gerbang naga, naga tersembunyi, jangan digunakan. tangan bumi dan langit, Pertarungan naga di alam liar, jingang bocah bodi. Sekarang langkah ke-10, permainan caturnya belum selesai, tapi aku akan menang lagi, hahaha. raja hantu jahat, bilang dalam 10 langkah. Jadi, aku menang dalam 10 gerakan, kau langkah terakhir, ayunan ekor naga. Ayunan ekor naga, gerakan apa ini? Aku belum pernah lihat. Tentu kau belum pernah lihat, karena ini ciptaanku sendiri. 7 raja hantu, kalian kalah, masuk penjara untuk introspeksi sesuai janji. Kalian semua, Aku menang. Scorpio bergembiralah. Aku senang. Apa yang terjadi padaku? Kau membuat ibu sangat khawatir. Akhirnya kau sadar. Kenapa aku di rumah sakit? Setelah kalahkan 7 raja hantu, kau koma hingga sekarang. Sudah sebulan kau koma. Apa? Aku koma selama sebulan. Ya, selama sebulan ini, Raja Hantu Ki dan Rongheng dihukum mati. Kau jadi prodigi Go terkenal dunia. Banyak anak menjadikanmu panutan. Panutan anak jenius. leluhur yang mulia, cucu generasi ke-21, keluarga Chu, Tianqing, dia sangat berbakat bersinar di kompetisi Go besar. Keluarga Chu kembali tersohor di dunia. Dia juga selamatkan keluarga Chu dari bencana. Hamba Chu Jinyang yang tak berbakti memohon, tetapkan Chu Tianqing sebagai kepala keluarga, pimpin keluarga Chu untuk kembali berjaya. Fei Qi, kemarilah.